Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah seperti biasa pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Pagi ini kita membahas tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Pagi ini kita lanjutkan membahas ayat ke-45 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bish-shabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan. Maksudnya mintalah pertolongan kepada Allah. Utlubu al-ma'unah, mintalah pertolongan. Ala umurikum, di atas segala urusanmu. Bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara atau dengan jalan sabar. Apa itu sabar? Al-habsu lin nafs ala ma takrah, menahan diri pada sesuatu yang tidak disukainya. Menahan diri atas atau pada sesuatu yang tidak disukai oleh diri tersebut. Itu yang sabar. Di sabar itu menurut para ulama terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah sabar atas musibah. Sabar kalau ditimpa musibah, sabar ditimpa bala, ujian, cobaan. Yang kedua, sabar ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Jadi sabar dalam melaksanakan ketaatan, itu juga sabar. Jadi apa sebab dikatakan sabar? Sebab melaksanakan ketaatan itu sebetulnya juga tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ditahan di sini. Jadi apa contohnya perlu sabar dalam ketaatan itu? Contoh kadang-kadang
Allah dikarajokannya taat tadi itu masih tidak sabar juruleh. Allah sembayang tapi tidak sabar dalam sembayang itu. Ingin capek, selesai kaja-kaja buru-buru. Itu tidak sabar. Padahal kalau cari HP setengah jam sebentar saja tidak. Tapi sembayang 5 menit terburu-buru. Bantu dikaja juga. Jungkang-jungkik. Jadi sabar yang banyak dipahami, yang biasa dipahami manusia itu adalah sabar di atas musibah. Tapi sebetulnya sabar itu terbagi kepada 3. Yang pertama sabar atas musibah, yang kedua sabar di atas ketaatan. Apa sebab? Melakukan ketaatan itu tidak disukai oleh diri manusia. Nah, ditahan diri di situ, sabar. Yang ketiga sabar anil ma'asi, sabar dari melakukan perbuatan maksiat. Artinya apa? Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Diri kita ingin melakukan maksiat, ditahan tuh, tidak jadi dilakukan. Sedang duduk-duduk mota-mota aja kawan-kawan dak. Allah manggai-gari lidah ka mampa kecian uang. Lah manggai-gari lidah ka melakukan ribah atau gunjang. Sadar gitu. Tak jadi ditahan. Itu juga sabar. Jadi sabar terbagi 3. Jadi kalau sabar atas ketaatan itu dilakukan, bukan tidak dilakukan. Jangan salah paham. Sabar di atas ketaatan itu dikarajokan. Tidak sembayang Pak, anda awak sabar aja. Itu tidak muat. Sabar artinya tidak sembayang. Kalau sabar dari maksiat memang ditinggalkan. Sabar dalam ketaatan dilaksanakan. Disabar kita dalam melaksanakan sholat itu. Disabar. Kadang imam panjang baca ayat, panjang imam baca ayat. Enggak. Labakat tuati. Tak sabar bilu kok sudah sembahyang panjang na imam baca ayat. Perlu kesabaran. Kalau seorang aja bisa lah dipilih ayat yang pendek, ya enggak? Tapi kalau semua berjamaah atau sabar. Kaki sakit ya. Tapi kan biasanya isya aja subuh agak panjang, ya enggak? Tapi kalau maghrib kan singkir ayatnya. Wassalah dan sholat, diminta tolonglah kepada Allah dengan sabar yang pertama dengan sabar dan yang kedua dengan sholat. Wassalah afradaha bizikri ta'ziman li sa'niha. Allah menyebutkan sholat ini secara tersendiri. Kenapa? Karena untuk mengagungkan bagi sholat tadi itu. Jadi tadi disebutkan sabar sebetulnya di sana sudah tercakup atau terkandung sholat, karena sholat itu adalah bagian dari ketaatan. Tadi sabar itu salah satunya adalah sabar di atas ketaatan. Ba'amaku disambung lo dengan wassalah dan sembahyang dan sholat, karena ta'ziman lisaniha, untuk mengagungkan bagi salat tersebut. Jadi salat itu salah satu ibadah yang agung, yang istimewa.
Kenapa salat itu termasuk ibadah yang agung, yang istimewa? Karena salat itu menghimpunkan atau mengumpulkan berbagai jenis ibadah, bentuk ibadah. Di salat itu menggabungkan antara ibadah yang berupa perbuatan dan perkataan, atau perbuatan berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat. Itu ibadah berupa perbuatan. Yang kedua, ibadah yang berupa perkataan atau ibadah lisan, dan itu pun bukan satu jenis. Ada tasbih, ada tahlil, ada takbir, ada zikir, termasuk di dalamnya salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu sebab salat itu ibadah yang agung. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat malaikat beribadah, ada yang berdiri. Ada sebagian malaikat ibadahnya berdiri selama-lamanya, ada ruku'. Dan sebagian yang lain ada malaikat yang ruku' saja ibadahnya, tidak ada berdiri. Maka Nabi menginginkan untuk menghimpunkan ibadah malaikat-malaikat tersebut. Di dalam hati Nabi kok dapat ibadah yang diwajibkan kepada umatku, ibadah yang mengumpulkan bentuk-bentuk ibadah para malaikat. Karena itu fa'utiyas shalah, Nabi diberi kewajiban untuk salat yang menghimpunkan antara berdiri, ruku' dan sujud. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kaji secara bahasa. As-shalah itu secara bahasa adalah doa. Jadi salat secara bahasa apa artinya? Doa. Secara istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraiti makhsusah. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Itu definisi salat menurut istilah. Jadi kalau mangana tu je ndak sembahyang nama tidak. Jadi kalau ndak sembahyang Pak, ndak buat mangana je. Itu ndak cocok tu doh dengan definisi salat. Ana salat tu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat yang tertentu. Itu yang salat. Wa fil hadisi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila ada satu urusan yang membuat dia merasa bersedih atau merasa menimbulkan masalah dalam dirinya, badara illa shalah, Nabi bersegera untuk melaksanakan sholat. Itulah pernah jembo sampaikan sebelumnya. Di itu teladan yang bisa kita contoh dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada urusan yang marusuh di hati Nabi itu,
atau ada masalah yang bare maka atau yang membuat beban pikiran, maka Nabi segera pergi berwudu dan menunaikan sholat. Sholatnya tuh namanya sholat sunat mutlak. Usalli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu Nabi gitu. Apa sebab? Sebab Nabi mengamalkan perintah ayat itu. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita ada masalah, jangan kita tinggalkan salat. Kadang-kadang tabali ada tak sembahyang mak, tak sembahyang bu, tak sembahyang pak. Sebenarnya sembahyang aku. Hati sedang sama-sama. Awak sedang susah. Ya, mau lentas mereka sembahyang aja. Jadi sadang susah ini ke sebagian tak, sebagian dari kita sadang susah itu disuruh sembahyang jadi alasan. Sembahyang kalau sadang susah, pikiran sadang suntuk, sadang sama-sama, sadang panik. Dalam ajaran Islam justru dalam keadaan suntuk itulah kita dituntut untuk segera sholat. Apa sebab kita sholat itu? Kita mengadu kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah yang bare, masalah yang besar yang tidak bisa kita pecahkan, yang tidak bisa kita ketemukan solusinya, maka kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar. Jadi kalau kita sudah mengadu kepada Allah, bagaimanapun besarnya masalah itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka Nabi capek sembahyang. Jikalau di Nabi sembahyang itu, salat itu untuk mailangan susah hati, mailangkan sama-sama. Kalau di sebagian umat Nabi, sama-sama tadi untuk pailangan sembahyang. Itu terbalik ada. Dek Nabi salat itu untuk mailangkan sama-sama. Kalau di umat Nabi sama-sama untuk mailangan sembahyang. Itu alasannya tidak sembahyang. Awak sedang susah sembahyang jadi subuh. Jadi kita lemah, tidak. Manusia itu lemah. Kemampuan manusia tadi terbatas. Maka apabila kita menghadapi masalah, tidakkah manusia kita mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita orang beriman, pasti kita mengetahui Allah itu Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tindak kita seorang adalah yang menghadapi masalah tadi itu. Kita mohon kepada Allah untuk memberikan solusi dari masalah yang dihadapi tadi itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Nabi bersabda, waju'ilat qurrata aini fis shalah, atau qurrata aini itu, dan dijadikan kesenanganku dalam salat. Jadi kesenangan Nabi itu di mana? Dalam salat. Itu kebalikan dari orang yang buru-buru salat tadi itu. Kalau kesenangan itu dalam salat, pastinya salat tadi itu batanang. Salat tadi itu pengen lamu-lamu. Tidak. Karena kata Nabi, kesenanganku itu dalam salat, dan dijadikan kesenanganku itu dalam salat. Di Nabi itu sangat suka salat. Kenapa dalam salat itu kita ingat hati kita begitu dekat
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila al-khitabu lil yahudi lama akah minal imani asarruhu wa hubbur riyasah. Dan dikatakan ayat ini merupakan diarahkan kepada orang Yahudi ketika rasa takbur dan mencintai kebesaran menghalangi mereka dari beriman. Fa umiru bis sabri, maka mereka diperintahkan untuk sabar. Wa huwa as-saum, dan sabar itu adalah puasa. Li'annahu yukassirus sahwah, karena puasa itu memecah syahwat, artinya melemahkan syahwat. Wassalah, dan salat, karena sesungguhnya salat itu mendatangkan khusyuk dan menghilangkan sifat takbur. Jadi ada dua pendapat tentang ayat ini. Yang pertama mengatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang beriman. Yang kedua ada pendapat mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi atau Bani Israel, sebagaimana ayat-ayat yang di belakang. Jadi ketika orang Yahudi itu mereka masih berat untuk beriman, kenapa? Karena mereka masih mencintai kedudukan, mencintai jabatan di kaum mereka. Maka mereka diperintahkan untuk salat dan sabar. Karena dengan salat itu akan mendatangkan kekhusyukan, yaitu ketundukan. Jadi kalau manusia itu betul-betul menghayati salat itu, maka insya Allah akan hilang sifat takabur, sifat sombong, sifat tinggi hati, segala sifat penyakit hati, itu akan hilang. Karena di saat salat itu kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba, karena itu kita sujud. Di sujud itu adalah pengakuan akan kerendahan diri kita. Betapa rendahnya diri kita. Coba kita bayangkan kepala anggota tubuh kita yang paling kita hormati ketika sujud paling rendah. Paling rendah kita taruh, kita letakkan paling rendah. Itu membuktikan bahwa hanya Allah yang maha mulia. Wa innaha lakabiratun illa alal khasin, dan sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? As-sakinina ila ta'ah, yaitu orang yang tenang hatinya kepada ketaatan. Di Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan salat itu memang barik. Itu masih fakta sampai kini, enggak? Masih banyak orang yang mengaku beriman tapi masih berat untuk melaksanakan sholat. Padahal kalau dipikir-pikir barik itu enggak. Tapi bagi orang yang tidak melaksanakan sholat sangat-sangat berat. Namun jadi semua bakarajo barik lai pada sembayang. Bakarajo barik talo, tapi sembayang tak talo. Itu buktinya bahwa sholat itu berat. Illa alal khasin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang sakinin. Sakinah artinya sakinah. Sakinah berasa artinya adalah tenang jiwanya kepada ketaatan. Di orang yang senang untuk melaksanakan ketaatan, senang hatinya untuk melaksanakan ketaatan itu. Itu yundak bariknya. Senang hatinya untuk beribadah.
Jadi kalau hati tidak senang tuh beribadah tuh, dia tadi itulah sembahyang bana kadang masih buru-buru, bahas supaya capek tidak siap. Jadi Allah mengatakan orang yang as-sakinin, orang yang senang hatinya. Artinya orang yang cenderung lagi mencintai bagi ketaatan. Allazina tama'annat qulubuhum laha, yaitu orang yang tenang hatinya dalam ketaatan. Di dalam melaksanakan ketaatan tenang hatinya. Dan itulah orang yang mendapatkan nikmat dari ketaatan. Di orang yang merasakan nikmat taat tadi itu, maka tanda-tandanya adalah dia bertenang dalam melaksanakan ibadah itu. Tenang, tidak buru-buru. Itu adalah pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Apa namanya itu? Rasa manis dalam beribadah. Bahasa awaknya lasuah, ya, lasuah rasanya, nikmat rasanya dalam beribadah tadi itu. Dan itu yang mendorong seseorang untuk lebih rajin beribadah. Jadi kalau ada orang yang baik beribadah itu, maka caranya adalah yang pertama harus dipasur. Baca pasur. Kalau kita merasa baik untuk beribadah, pasu diri kita dulu. Kalaulah dipasu, beku akan taraso nikmat itu. Itu disebut tadi ada rasa senang tadi itu, ada manis atau nikmat tadi itu rasa. Kalaulah dapet rasa tadi itu, makanya akan menjadi tabiaso. Itu resep dari yang pertama dipaso, yang kedua taraso, yang ketiga tabiaso. Bentuk tujuan kepada mendidik anak-anak kita. Nabi menyuruh anak kita umur 7 tahun perintahkan sholat, umur 10 tahun sembahyang dilacui. Itu dipaso nama itu. Kalau nyolah sering melaksanakan sholat, akan taraso denyo nikmat sholat tadi itu. Kalaulah taraso tadi itu, maka akan mudah-mudahan akan menjadi tabiaso. Dan tabiaso itu disebut dengan tabiat, lah menjadi tabiat. Apabila satu pekerjaan itu sudah menjadi tabiat, maka susah untuk meninggalkannya. Iya atau enggak? Kalau kita lah tabiaso dari kita sembahyang, lah tabiaso, coba tinggal sembahyang kita gak sekali. Baraso raso susah ndak lama perasaan. Raso hutang alun babayil. Itulah menjadi apa namanya itu, menjadi tabiat. Jadi salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk yaitu orang yang senang kepada ketaatan. Jadi kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta pertolongan kepada Allah, yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan salat, karena kedua-duanya adalah untuk memberikan kekuatan bagi jiwa kita dalam menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan. Jadi demikian Bapak Ibu tafsir dari ayat ke-45 surah Al-Baqarah, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.